Salam Rahayu, be a nice person ya. Berjumpa kembali teman-teman. Di sini dalam kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari atau komentar dari teman kita dari akunnya Accounting SKI ya. Nah, kita spill dulu teman-teman komentarnya. Bagus banget videonya. Saya masih kewalahan ngerekonsiliasi bank antara kredit card dan data income yang saya punya. Karena dalam sehari itu pada bank statement ada income yang diakumulasi di kredit card, ada yang tidak. Dan kesulitan melihat itu atas payment yang mana. Apakah ada solusi nggih? Terima kasih. Nah, itu dari akunnya Accounting SKI. Jadi komentarnya ada suatu kesulitan di dalam merekonsiliasi, khususnya payment itu punyanya siapa itu karena bank statement itu akan menggabung dalam pembayaran. Nah, untuk itu tetap di sini teman-teman. Dari apa komentarnya ini kita akan mencoba untuk berdiskusi dari komentarnya teman kita ini, bagaimana kita dalam accounting perhotelan itu membukukan pada saat kita mendapatkan pembayaran, pada saat terjadinya transaksi, terutama ini adalah masalah kredit card ya, karena dari pembayaran bank ya, pada saat kita settlement, jadi ada transaksi dengan menggunakan kredit card dalam satu hari itu ya, itu pasti banyak ya. Kalau hotel itu besar pasti transaksinya banyak. Nah, disitulah kita akan kesulitan karena setiap settlement itu bank akan memplot dananya, akan membayar sejumlah itu. Dan bisa jadi juga antara satu tanggal dengan tanggal yang lainnya itu digabung pembayarannya. Bisa sampai 3 tanggal di pembayaran sekali dibayar oleh bank. Itu terjadi pada saat umpamanya Sabtu Minggu transaksi, otomatis Seninnya akan dibayar atau Selasanya dibayar. Dia akan gabung pembayarannya dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu dalam satu account statement di bank. Di rekening koran kita bisa cek. Nah, itu akan menemukan kesulitan kita. Apakah dana ini yang manakah dibayar? Apakah dana-dana ini kita bisa mempayment kepada akunnya dengan tepat? Kalau salah, kita melakukan payment, bisa jadi orang yang sudah lunas melakukan pembayaran, kita bisa bilang dia masih berutang. Nah, itu saya di sini sharing mengenai bagaimana saya memberikan solusi, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Saya memberikan cara kerja saya di dalam membukukan saat terjadinya transaksi dengan menggunakan pembayaran dengan kredit card. Karena kredit card itu kita sudah tahu yang akan melakukan pembayaran adalah bank. Jadi saya berusaha untuk di Excel ya, kita akan membuat suatu kertas kerja, worksheet di Excel. Itu bisa kita pilah-pilah, umpamanya di komputer kita di Excel itu kita buat tanggal, kemudian ada di sini tanggal, kemudian bat number ya, nomor bat. Di kartu kredit itu kan ada juga pembayarannya dengan batnya nomor berapa dan berapa. Nah, itu kemudian nomor kartu kreditnya kita detail aja buat. Seandainya terjadi permasalahan, kita gampang hanya melihat worksheet kita aja, kita bisa melihat oh transaksi terjadi tanggal sekian, card numbernya sekian, itu bisa kita lihat. Kemudian amount, jadi berapa yang dibayar. Kemudian kita bisa melihat total
total dari amount itu. Kemudian kita dari total itu ada bank fee ya, bank commission lah, bank commission. Jadi MDR daripada kartu kredit itu, MDR-nya berapa? Ada yang memberikan kita bagi dua aja, umpamanya saya langsung kasih contoh, dalam satu bank itu ada menggunakan Amex juga. Jadi dia bisa responsibelnya ke Amex ya. Umpamanya 3,5% itu MDR-nya dari Amex. Kemudian kalau Visa Master dikasih MDR 1,9%. Nah, baru kemudian di sini balance ya. Balance. Kemudian ada paid by bank. Tanggal berapa? Paid bank itu atau masuk rekening boleh. Paid by bank, paid bank, tanggal berapa dibayar oleh bank, itu kan bisa kita lihat dari rekening korannya. Umpamanya sekarang ini kan di FO akan setiap terjadi transaksi pendapatan itu, FO itu akan mengirimkan filenya besoknya. Jadi income audit akan memeriksa, atau accounting itu akan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh FO dari pendapatan itu, income yang masuk itu di hari berikutnya. Nah, disitulah kemudian diberikan ke AR, account receivable. Jadi attachment antara transaksi dengan file-file itu sudah lengkap, itu di attach. Jadi setiap per transaksi per file ya. Jadi pada saat print kartu kredit itu ada attach dengan pembayaran dengan kartu kredit itu di attach ya. Nah, itulah yang kita catat. Umpamanya kita di tanggal 1 Desember 2004 gitu umpamanya. Dengan bat numbernya umpamanya di 003 gitu umpamanya. Kartu kreditnya umpamanya 377 titik ya. Ini mungkin kita jangan memperlihatkan kartu kreditnya. Kemudian amountnya berapa? Umpama 338.500. Nah, ini di tanggal 1 ini, atau karena dia satu transaksi langsung aja dicatat di totalnya ya. Di totalnya 338.500. Nah, itu umpamanya. Kemudian kalau kita melihat ini dengan kode depannya 377, berarti dia punya Amex. Cocokkan antara yang di closing di gas bill-nya dengan summary ya, di summary yang di attach oleh FO itu apakah benar Amex, American Express ya. Kalau American Express dengan total 338.500, berarti bank commission MDR-nya itu dikenanya adalah 3,5 di 3 umpamanya 38.800 gitu ya. Biar contohnya biar tepat aja teman-teman ya. 3.800 kemudian dikalikan 3,5%-nya, berarti berapa? MDR-nya adalah 11.858. Nah, itu kemudian balasnya total ini dikurangi dengan bank commission, itulah balance-nya berapa? 329.942. Nah, ini terjadi di tanggal 1. Tanggal 1 Desember terdapat transaksi seperti ini. Tanggal 1 Desember terdapat transaksi seperti ini. Kemudian kita contohkan di tanggal 2. Kita lanjut aja dulu dengan tanggal 2 Desember 2024 itu dengan bat numbernya adalah 00010.
Itu jadi transaksi yang ada, umpamanya kartu kredit ini adalah Visa, berarti dia kode 4. Dengan kode 4 berarti dia Visa card, umpamanya 7903 dengan transaksi 309.106. Kemudian lagi ada transaksi dengan 575.355, kemudian 844.127, 844.127, 844.127. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman ya. 915.000, kemudian 10.711.500. Nah, ini adalah contoh dari Visa card. Kita totalin Visa cardnya ini. Visa cardnya ini adalah 15.043.342. Kalau dia Visa card berarti dia kena MDR-nya adalah 1,9%. Dari 15 juta dikalikan 1,9% itu adalah MDR-nya adalah 285.823. Nah, kalau total ini dikurangi dengan MDR, maka totalnya adalah 14.757.519. Nah, ini dengan MDR 285 sekian, jadi total terakhirnya adalah 14.757.519. Begitu pula di tanggal 2 ini ya, ini tergantung dari cara kerja kita ya teman-teman ya. Ini hanya memudahkan di dalam kita pada saat akan menerima pembayaran dari bank. BAT-nya tetap sama dengan Visa, Masternya itu BAT pasti akan sama karena dia terjadi dalam satu hari dengan tanggal 2. Ini dengan kode 5 berarti dia punya kalau kode 5 depannya adalah Mastercard, umpamanya 3909 dengan transaksi 15 juta gitu, umpama 15 juta, kemudian 2.597.740, kemudian ada 5.215.500 rupiah. Nah, ini totalkan, ini total Visa card, ini total Visa card, ini total Mastercard. Jadi kita totalkan menjadi 22.813.240. Nah, ini kenanya juga MDR-nya adalah bank commission 1,9. Di 1,9 dikalikan 22.813.240 dikalikan 1,9%, MDR-nya menjadi 433.452. Nah, jadi balansnya berapa? 22.379.788. Nah, ini umpamanya saya contohkan di tanggal 1 dan tanggal 2 ya teman-teman ya. Jadi setiap transaksi yang filenya sudah ke accounting, yang sudah diperiksa oleh income audit, dan income audit akan membawa ke account receivable. Account receivable itu akan membuat bantuan berupa worksheet. Dia akan mencatat setiap transaksi per file, per peristiwa akuntansi. Jadi tanggalnya tanggal berapa,
bat number di summary atau di printan kartu kredit itu ada batnya, kemudian kartunya, apa tujuannya. Pada saat kita tidak bisa melihat account statement dari bank itu karena global, kita bisa meminta bat mana aja dibayar. Kita konfirmasi ke bank, berarti batnya itu 0010 dan 010 berarti Visa Master. Kalau dia bilang batnya hanya 00003, berarti dia hanya membayar Amex Card. Nah itu, jadi setiap transaksi kita catat, dan ini terdapat umpamanya ini adalah travel agent, juga ini punyanya travel agent. Nah kalau yang ini punyanya deposit gitu umpama ya teman-teman, kasih kode aja dia travel agent apa namanya 915. Karena apa, pada saat payment kalau dia closingnya di City Ledger-nya dia berupa travel agent ledger, dia pasti akan ke daftar umur piutangnya AR, masuk ke aging travel agent ledger dengan namanya apa, travel A atau travel B gitu, namanya travel C gitu. Nah itu di daftar umur piutang dari account receivable akan muncul seperti itu. Nah kalau dia deposit, berarti dia deposit tidak diposting di depan. Berarti angka ini 15 juta ini setelah dikurangi dengan commissionnya, bank commission MDR-nya, itu akan ada angka lebih, akan ada uang lebih. Berarti punyanya adalah kita masukkan ke deposit. Jadi AR itu masukkan deposit. Nah ini solusinya begini ya, kita buat detail per transaksi, kita buat detail. Nah kita contohkan sekarang di tanggal 3 ada pembayaran rekening koran masuk sejumlah 03 Desember 2024. Rekening koran atau bank statement itu ada angka masuk 326.942. Ada angka masuk sekian. Berarti kita bisa langsung memberikan kode di sini. Tanggal berapa dia masuk? Tanggal 3. Berarti 03 Desember 2024 masuk sejumlah 300, atau kita pakai yang merah biar ketahuan antara pembayaran dengan gininya. Saya pakai warna merah. Ini adalah paid by bank. Di tanggal 3 itu ada rekening masuk sejumlah 326.942. Berarti ini rekening ini punyanya ini. Account receivable bisa langsung nanti mengambil filenya, file sejumlah 326 atau 338.800 ini filenya, sejumlah filenya ini akan di payment ya ke sistem. Jadi dia akan menghapus daftar umur piutang. Nah kalau kita berbicara jurnal, pada saat terjadinya transaksi ini, berarti dia piutang itu adalah Amex, debitnya adalah Amex Card, kreditnya adalah apa? Tetap adalah income atau revenue. Sejumlah berapa? 338.800. Nah saat dibayar, ini kan bank membayar. Sekarang saat dibayar, bank ini kan membayar sejumlah ini, sedangkan file yang kita punya adalah 300. Inilah yang membingungkan kadang-kadang kalau kita tidak membuat suatu worksheet sendiri dengan alat bantu mereconcile setiap peristiwa itu. Nah jadi dengan file yang kita miliki sebanyak 338.800 jumlahnya, kemudian ada MDR kena 11.858, bank akan membayar sejumlah ini. Nah ini menjadi bingung kalau kita tidak membuat suatu
worksheet. Nah, inilah alat bantu saya. Nah, jurnalnya adalah Amex pada revenue. Jadi Amex ini akan masuk ke daftar umur piutang. Jadi daftar umur piutang itu masuk Amex Card. Sekarang di payment dia akan jatuhnya di kredit. Jadi Amex ini akan jatuh di kredit Amex Card. Jadi Amex Card ini akan dikredit. Dia akan menghilangkan angka hutangnya di Amex Card ini. Jadi debitnya apa? Debitnya adalah bank, karena bank yang melakukan pembayaran, sedangkan bank membayar 326.942. Sedangkan Amex Card ini di sistem itu masuk adalah 338.800 karena untuk mematikan angka Amex ini. Sedangkan uangnya kita terima cuma 326. Nah, kekurangan itu kita masukkan adalah bank commission. Jadi dia merupakan biaya bank commission sebesar 11.58. Nah, itulah. Jadi bank commission ini adalah biaya bank, akan masuk ke dalam laba rugi. Bank ini akan masuk menambah rekening, berarti dia masuk neraca. Amex Card ini akan mengurangi umur piutang yang akan menghapus dari Amex Card. Jadi lunaslah pada saat pembayaran. Nah, itu jurnal yang terjadi pada saat masuk di tanggal 3 Desember. Nah, itu mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Kita akan lanjut lagi. Nah, ini mengenai Amex Card. Jadi sudah terbayar sekian. Nah, di tanggal 2, sekarang tanggal 2, kita melihat di tanggal 2 kita ngecek lagi, AR ngecek rekening koran atau accounting mengecek rekening koran. Tanggal 4 Desember 2024 itu masuk sejumlah pembayaran adalah 37.307 rupiah. Nah, ini masuk ke rekening koran. Di tanggal 4 kita mendapatkan cek ke rekening koran, itu cek bank statement itu ada 37.137.307 rupiah. Nah, kalau kita tidak punya alat bantu seperti ini, ya, kita tidak akan dapat angka ini, akan membingungkan yang mana saja yang akan dibayar. Inilah yang saya maksud solusi saya. Dari yang ditanyakan oleh akunnya accounting SKI ini, dia masih bingung di credit card itu income-nya, pendapatannya itu masuk ke credit card. Yang mana yang dibayar oleh bank? Karena bank itu akan cuman memasukkan dengan di rekening korannya itu adalah global sejumlah 37.137.307 rupiah. Jadi bank itu akan global. Yang mana yang dibayar oleh bank akan membingungkan kita di dalam membukukan. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, angka terakhir yang kita lihat ini totalin aja dia 14.757.519 rupiah ditambah 22.379.788 itu akan menghasilkan berapa? Coba kita totalkan. 9 tambah 8 adalah 7, simpan 1, 2 tambah 8 0, 5 ditambah 7 karena ada simpan 1 menjadi 6 tambah 7 13
Nah, disimpan di bawah 1, 8, 8 tambah 9 menjadi 7, tambah 1, 6, 6 tambah 7 menjadi 3, simpan 1, 8, 8 tambah 3 menjadi 11, tambah 1, 5, 5 tambah 6 menjadi 7, itu simpan 1, 7, 3, 5 tambah 2, 7, 1 tambah 3 adalah 3, berarti 37, 137, 307. Nah ini jadi berapa bank itu akan membayar. Jadi di rekening koran ada angka sejumlah ini, sudah bisa kita mengatakan bahwa inilah transaksinya. Berarti transaksi tanggal 2. Nah itu yang bisa kita langsung simpulkan teman-teman. Jadi kalau kita mempayment, kita ambil filenya di tanggal 2. Tanggal 2 itu seandainya ada deposit, itu akan ada kelebihan dana. Berarti kita masukkan ke deposit. Kalau dia travel agent, berarti kita ginikan di akun daftar umur piutangnya adalah yang travel legend, tidak ada di credit card. Jadi berapa sejumlah credit card? Ini menjadi credit card ya. Ini adalah travel agent, ini juga travel agent. Nah, ini deposit. Jadi ada dana sebesar 15 juta dikalikan 1,9. Tapi kalau di deposit tetap masuknya akunnya adalah depositnya. Ya, berarti bank yang akan masih tersisa itu adalah deposit. Depositnya adalah di kredit bertambah sebesar 15 juta rupiah. Nah inilah yang harus masuk ke deposit, bukan setelah dikurangi 1,9%, tidak. Deposit itu harus utuh sebesar 15 juta. Berarti deposit harus utuh 15 juta. Nah mengenai dia bank commissionnya, MDR-nya langsung dibebankan pada saat pembayaran itu. Jadi di sini ini udah langsung ada MDR sebesar total dari keduanya ini. Ya, ini MDR-nya sekian, berarti ini adalah menjadi biaya. Kita masukkan dia ke dalam biaya. Jadi masuk ke laba rugi. Nah itu yang bisa saya berikan dari memberikan solusi, dan ini adalah pendapat, ini adalah kita berdiskusi. Kalau menurut saya itu akan semakin bisa kita mempaymentkan setiap transaksi, terutama yang kredit card, secara benar, karena kita sudah membuat di worksheet. Jadi kita membuat kertas kerja kita buat, kemudian transaksi setelah dibayar kita ambil transaksi di tanggal 2 itu, kita memfile itu pun per tanggal ya teman-teman. Jadi tanggal 1 berapa ada transaksi, umpamanya kalau ini cuma satu bank, umpamanya kalau kita punya ke mesin kredit card itu umpamanya ada mesin edisi ada 3 bank. Berarti kita harus membuat worksheet itu 3 bank. Umpamanya ini bank apa? Bank A. Itu baru masuk sekian transaksi. Itu juga harus filenya tanggal 1 bank A, filenya bank B. Nah, kenapa harus memfile juga menjadi catatan ya teman-teman? Seandainya ada klaim dari pemegang kartu mengatakan bahwa dirinya tidak ada transaksi di hotel ini, bank akan disurati klaimnya ke bank. Bank akan meminta ke kita, tolong disiapin file atas nama ini. Kita lihat worksheet kita, tanggal berapa kejadian, oh tanggal ini, langsung buka filenya, langsung ketemu. Itulah solusinya teman-teman, untuk memudahkan kita bekerja, memudahkan dalam payment, memudahkan dalam memecahkan masalah seandainya ada klaim. Itu yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami ya, meskipun sangat panjang, mudah-mudahan bisa dipahami dan
dimengerti kenapa saya buat seperti ini. Ini hanya gambaran saya sendiri ya teman-teman. Ini murni adalah bagaimana saya bekerja supaya bisa lebih mudah dalam melakukan pencatatan dalam transaksi kartu kredit itu. Karena kartu kredit mesin edisi seperti kita ketahui di hotel itu pasti tidak ada satu, ada 3, ada 2, bahkan ada 4. Bahkan bisa lebih dari bank yang menaruh mesin edisinya di hotel kita. Mudah-mudahan kembali saya tegaskan, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sekali. Saya apresiasi sekali kepada akunnya Akunting SKI yang begitu concern juga setiap pembahasan mungkin selalu dipahami, selalu dipelajari. Seandainya ada sesuatu kekeliruan dari saya menjelaskan, mari kita berdiskusi, kita bahas bersama ya. Kita akan bertemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.